Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang begitu hebat dan ajaib dalam hidup kami, menolong kami, menyelamatkan kami, dan kami beroleh kasih karunia yang begitu ajaib. Makasih Bapa yang baik, saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah kasih yang Tuhan Yesus inginkan. Di dalam Matius 22 ayat 39. Kasih yang Tuhan Yesus inginkan kita miliki adalah kasih yang tidak memandang rupa. Kasih yang diberikan kepada semua orang, baik orang yang benci kepada kita sekalipun, dan bagaimanapun keadaan dan situasi orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memandang semua orang berdosa dengan penuh belas kasih. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka hendaklah kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lihat sekeliling kita, ada banyak orang yang mengasihi orang yang mengasihinya. Firman Tuhan katakan, apa upah bagi orang seperti itu? Orang berdosa juga melakukan seperti itu, mengasihi orang yang mengasihinya. Memberi kebaikan bagi orang yang baik kepadanya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika dia menampar pipiku, maka aku juga akan menampar pipinya. Jika dia merugikanku 100 juta, maka akan kurugikan dia 2 kali lipat. Jika dia hanya minta maaf, maka aku tidak akan terima, karena penderitaanku tidak dapat dibalas hanya dengan permintaan maaf. Sungguh mengerikan sekali kalau kita memiliki pemikiran yang demikian. Sungguh miris dan sungguh dingin kasih yang kita miliki. Firman Tuhan Yesus mengatakan, jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa yang di sorga. Ini sangat jelas dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14-15. Demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman ini harus kita ingat dan juga kita lakukan dalam hidup kita. Maka setiap hari kita akan mengalami pengampunan dan kasih dari Bapa yang di sorga. Ini adalah kasih yang Tuhan Allah inginkan. Kasih yang telah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus, hendaknya tidak kita nikmati sendirian. Tetapi marilah bagikan kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada semua orang, dan lakukan kasih setiap saat kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hendaklah hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, sebab kita sudah mengalami kasih Allah yang tidak bisa kita bayar dengan harta yang mahal yang ada di dunia ini. Sebab kasih-Nya tidak terbayar dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab yang ada di dunia ini akan binasa, tetapi yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan binasa sampai kapanpun. Dalam pendalaman Alkitab saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana kasih yang Tuhan Yesus berikan? Kasih yang Tuhan Yesus berikan adalah kasih yang penuh pengorbanan. Yesus Kristus mau mati bagi orang-orang yang dikasihinya, tidak peduli dirinya. Yang penting, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada manusia, yang seharusnya manusia merasakan akibat dosa, tetapi melalui kasih Yesus, Yesus mau menanggung semuanya, asalkan manusia tidak mengalami kematian kekal akibat dosa. Pertanyaan yang kedua, kasih seperti apa yang diinginkan oleh Allah kita berikan kepada orang lain? Dalam Matius 22 ayat 39, demikian firman Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di sini dimaksudkan adalah tidak mengutamakan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan dan mempedulikan orang lain dengan kasih. Dalam Matius 5 ayat 44,
Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi dan mendoakan mereka yang membenci kita. Pertanyaan yang ketiga, kita melakukan kasih. Apakah tujuan kita supaya kita dipuji orang lain? Hendaklah kita melakukan kasih bukan karena kita ingin dipuji oleh manusia, tetapi segala yang kita lakukan untuk mempermuliakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita melakukan kasih karena yang pertama, kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Allah. Yang kedua, menaati Yesus Kristus yang memberikan perintah untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali. Yang ketiga, karena kita ingin menghormati Yesus Kristus lewat menyampaikan kasih-Nya kepada orang lain. Pertanyaan yang keempat, Yesus Kristus memberikan kasih kepada manusia adalah 2000 tahun yang lalu. Apakah kasih Yesus sudah selesai? Kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah selesai kepada manusia, baik 2000 tahun lalu sekalipun sudah 5000 tahun yang lalu. Kasih Yesus itu tidak akan pernah selesai, karena kasih yang diberikan oleh Yesus adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak ada batasannya. Sekalipun Yesus datang dan menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu, tetapi kasih-Nya adalah bergerak aktif, terus-menerus memenuhi hati orang-orang yang mengasihi Yesus. Kasih Yesus tiada pernah selesai dan berkesudahan kepada siapapun, baik orang yang baik, terlebih orang berdosa, sebab Yesus tidak menginginkan kematian seorang berdosa ataupun penjahat, tetapi Yesus menginginkan pertobatan orang yang sudah berbuat jahat, berbalik dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan yang kelima, ketika seseorang sudah menjatuhkan karir kita, mengambil kedudukan kita di sebuah perusahaan atau di tempat kerja ataupun di sebuah pelayanan, mengambil semua orang-orang yang kita kasihi, menjelekkan kita kepada semua orang, fitnah dan tuduhan yang menyakitkan, dan tidak seorang pun yang mau dekat kepada kita dikarenakan kita sudah benar-benar hancur. Kasus ini pastinya sangat berat. Mungkin ada di antara kita yang ingin menyerah hidup, atau mungkin ada yang mencari strategi untuk membalaskan kejahatan kepada orang yang sudah menjatuhkan kita. Tidak lagi sadar akan kebenaran firman Allah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah yang benar di hadapan Yesus? Kasus ini tentunya sangat berat. Secara kedagingan pastinya akan menyerah hidup, berputus asa, dan tidak lagi berpengharapan. Dalam Ibrani 12 ayat 6, demikian firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi bagi orang yang percaya akan sadar bahwa orang-orang yang dikasihi Allah akan dihajar dan disesah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berdoalah bagi mereka, maka Yesus Kristus yang penuh kasih akan mempedulikan dan memperhatikan kita, sehingga segala tindakan yang marah, putus asa dan tidak berpengharapan akan digantikan oleh Yesus Kristus dengan kelegaan. Dan semakin bersuka cita di dalam Yesus Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat betapa baiknya Yesus kepada orang-orang yang berada di dalam penderitaan dan kesesakan. Ini kasih yang Yesus harapkan kita berikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, bukan sebaliknya. Pertanyaan yang keenam, apa yang dapat ditutupi oleh kasih? Kita boleh lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi, ketika kita melakukan kasih, maka dosa-dosa kita akan tertutupi, sebab kasih lebih kuat daripada dosa. Dosa tertutupi artinya bukan ditanam dan masih ada, tetapi tertutupi artinya dosa sudah dihapus dan tidak ada lagi. Pertanyaan yang ketujuh, apakah kasih pernah diberikan oleh dunia ini? Kasih tidaklah diberikan oleh dunia, tetapi kasih hanya dari Yesus dan diberikan oleh orang-orang yang benar, percaya kepada Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Sebab yang diberikan oleh dunia ini adalah hanya kebencian dan mengarah kepada kematian yang kekal. Dan yang menjadi kesimpulan yang pertama adalah
memiliki kasih seperti kasih yang Allah berikan, bukan karena baiknya kita di hadapan Allah, tetapi karena Allah mengasihi manusia berdosa. Yang kedua, jangan pernah hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, sebab orang yang demikian tidak akan memperoleh upah dari Bapa di sorga. Yang ketiga, kasih yang Yesus inginkan adalah kita mengasihi Yesus terutama lebih dari apapun dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Lupakan ego kita dan tetaplah memandang kepada Kristus yang menjadi sumber kasih. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu bersama kita untuk kita boleh kuat dan sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagi Allah kami yang hebat, Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami tanpa memandang bentuk dan rupa kami, yang mengasihi kami tanpa memandang apa yang kami miliki. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih seperti Yesus. Terpujilah Tuhan, kami sudah selesai melakukan pendalaman Alkitab. Berkati kami seluruhnya yang sudah mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga.